Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ihwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di pembelajaran kita, yaitu belajar menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Dengan buku yang kita pakai ini ya, buku belajar menentukan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Kita masih di jilid yang pertama. Nah, kita telah belajar materi pertama, materi kedua. Nah, materi pertama telah kita pelajari, materi kedua telah kita pelajari, materi ketiga sudah, materi keempat sudah, materi kelima juga sudah, materi keenam pekan kemarin, materi keenam, dua pekan kemarin, materi ketujuh yang pekan kemarin. Maka sekarang kita akan masuk materi ke-8. Materi ke-8. Silakan dilihat kitabnya. Mudah-mudahan semua memiliki kitabnya untuk memudahkan belajar. Materi ke-8. Tilka mudarrisatun. Pertanyaan pertama berbunyi, soal tilka mudarrisatun, apa artinya? Jawab, artinya itu perempuan seorang guru. Kemudian berikutnya, apa jabatan atau kedudukan dari tilka? Maka jawabannya, tilka jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Soal berikutnya, apa itu mubtada? Maka mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Soal keempat, kenapa bisa tilka sebagai mubtada? Jawab, karena setiap isim yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Dan tilka terletak di awal kalimat, maka tilka sebagai mubtada. Soal kelima, apa itu isim? Jawab, isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, kata keterangan, dan kata dasar. Soal keenam, dari mana mengetahui kalau tilka sebagai isim? Jawab, karena tilka adalah isim isyarah. Dan setiap isim isyarah termasuk isim. Soal ketujuh, apa itu isim isyarah? Jawab, isim isyarah adalah kata tunjuk, baik untuk manusia maupun untuk selain manusia, baik untuk yang dekat maupun untuk yang jauh. Dan tilka adalah isim isyarah lil ba'id. Soal ke-8, apakah isim isyarah lil ba'id itu? Jawab, isim isyarah lil ba'id adalah kata tunjuk untuk yang jauh. Soal ke-9, kenapa tilka harokat huruf terakhirnya di fathah? Jawab, karena tilka termasuk isim mabni yang harokatnya tetap seperti itu, yaitu di fathah harokat huruf terakhirnya. Ke-10, apa itu isim mabni? Jawab, isim mabni adalah isim yang harokatnya tetap atau tidak bisa mengalami perubahan.
11. Soal, bukankah mubtada harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin? Jawab, ya betul sekali. Mubtada pada dasarnya harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. 12. Kenapa tilka sebagai mubtada? Bukankah harokat huruf terakhirnya di fathah? Jawab, tilka terletak di awal kalimat, maka tilka sebagai mubtada. Kemudian memang pada asalnya mubtada harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Berhubung tilka adalah isim isyarah yang mabni atau tidak bisa mengalami perubahan harokatnya, yang mana harokat huruf terakhirnya selalu di fathah, maka harokatnya tetap seperti itu walaupun menjadi mubtada. Soal ke-13. Jadi mubtada bisa berupa isim yang harokat huruf terakhirnya tidak di dhamma atau dhamma tanwin, ya, jika berupa isim mabni. Jawab, ya betul sekali. Hukum asalnya mubtada adalah isim yang harokat huruf terakhirnya di dhamma atau dhamma tanwin. Tetapi kalau berupa isim mabni, maka mengikuti harokat isim mabni tersebut. Soal ke-14. Apa kedudukan atau jabatan dari mudarisatun? Nah, ini kita udah beralih ke kata kedua. Kalimatnya tadi berbunyi tilka mudarisatun. Tilka telah kita bahas, selesai. Sekarang kita beralih ke mudarisatun. Tilka mudarisatun. Kemudian, apa kedudukan atau jabatan dari mudarisatun? Jawab, mudarisatun kedudukan atau jabatan sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Soal 16. Kenapa mudarisatun sebagai khobar? Jawab, karena mudarisatun menyempurnakan makna dari tilka. 17. Kenapa mudarisatun di dhamma tanwin harokat huruf terakhirnya? Jawab, karena mudarisatun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Dan khobar itu harokatnya di dhamma atau dhamma tanwin. 18. Kenapa mudarisatun dan bukan mudarisun? Jawab, karena mubtada'nya dalam kurung tilka ada isim isyarah untuk mu'anas. Maka khobarnya mudarisatun juga harus isim mu'anas. 19. Apa itu isim isyarah untuk mu'anas? Jawab, isim isyarah untuk mu'anas adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tergolong isim mu'anas atau perempuan. 20. Dari mana bisa mengetahui kalau tilka isim isyarah untuk mu'anas? Maka jawabannya, isim isyarah itu ada banyak. Dan ada penggolongannya sendiri-sendiri. Tilka ini tergolong untuk yang mu'anas. 21. Dari mana bisa mengetahui kalau mudarisatun isim yang mu'anas atau perempuan? Jawab, karena setiap isim apabila diakhiri ta marfuthah maka termasuk isim mu'anas atau perempuan. Dan mudarisatun diakhiri ta marfuthah maka mudarisatun sebagai isim mu'anas. 22. Kenapa menggunakan isim isyarah tilka dan tidak menggunakan isim isyarah hadhihi? Jawab, karena yang ditunjuk atau khobarnya letaknya jauh, maka memakai isim isyarah tilka. Adapun isim isyarah hadhihi digunakan ketika yang ditunjuk atau khobarnya letaknya dekat. 23. Apa persamaan dan perbedaan isim isyarah hadhihi dan isim isyarah tilka? Jawab, persamaannya yaitu sama-sama kata tunjuk atau isim isyarah,
untuk muannas perempuan. Adapun perbedaannya hadhi isim isyarah untuk yang dekat dan tilka isim isyarah untuk yang jauh. 6. Sekianlah. Setelah selesai kita bahas materi pelajaran yang keberapa? Ke-8. Nah, mohon diperhatikan baik-baik. Bagi yang mau mengetahui bukunya seperti apa buku yang kita pakai, bukunya yang ini ya, buku yang warna hitam. Nah, buku ini, buku warna hitam, buku belajar menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab jilid yang pertama. Ini bukunya ya, yang kita pakai. Nah, sekian dulu, kalau ada khilafnya mohon maaf. Wal alam biswab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.